Setiap bala yang menimpa umat Islam, setiap musibah yang menimpa kaum muslimin, insya Allah akan menjadi kebaikan saat kita sikapi dengan sabar. Sebaliknya, keburukan, kerusakan yang menimpa orang-orang kafir, tentu ini merupakan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini umat Islam di Indonesia mengalami satu kondisi yang mungkin berbeda dari kondisi sebelumnya. Di antara kondisi tersebut adalah saat melaksanakan ibadah Ramadan di bulan yang mulia ini, kita mendapati berbagai macam ketidaksesuaian dengan apa yang kita harapkan. Sholat tarawih di masjid dibatasi, kemudian juga sholat jamaah dan lain sebagainya, termasuk kegiatan-kegiatan dalam memakmurkan masjid untuk mensyiarkan Islam, mensyiarkan ibadah di bulan Ramadan. Dan ini kita maklumi karena memang di Indonesia sedang melanda apa yang disebut dengan wabah, yakni virus corona. Oleh karena itu, apa yang terjadi pada kita pada hari ini harus kita fahami bahwa ini adalah bagian dari musibah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Dan musibah itu bisa menimpa siapa saja sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap bala yang menimpa umat Islam, setiap musibah yang menimpa kaum muslimin, insya Allah akan menjadi kebaikan saat kita sikapi dengan sabar. Sebaliknya, keburukan, kerusakan yang menimpa orang-orang kafir, tentu ini merupakan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah At-Taghabun ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi dalam ayat ini disebutkan ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang illa kecuali biiznillah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam diri seorang muslim harus tertanam keyakinan bahwa musibah yang menimpa umat Islam, khususnya yang di Indonesia, harus diyakini bahwa ini semata-mata adalah kebaikan untuk kita semua, insya Allah, ketika kita meresponnya dengan baik, yakni dengan sabar. Dan tak hanya itu juga, kita harus berusaha, berikhtiar dengan sekuat tenaga untuk menghindari wabah atau penyakit ini, untuk menghindari pandemi ini dengan berbagai macam cara yang telah ditunjukkan oleh para ahli, oleh para tenaga medis, tenaga kesehatan. Dengan demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera angkat wabah ini dari negeri kita khususnya dan negeri-negeri lain, sehingga kita bisa beribadah, bisa mensyiarkan Islam, bisa kembali menyuarakan Islam ke tengah-tengah umat, dan kita bisa kembali mensyiarkan syiar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk syiar Ramadan dan syiar Idul Fitri yang dalam beberapa pekan ke depan kita akan menghadapinya. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sikap sabar ini harus tertanam kuat dalam diri kita. Dan tentu saja tidak hanya itu, ini adalah momentum bagi kita, adalah momentum untuk pertaubatan, momentum untuk kembali kepada Allah, momentum untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih dalam Al-Quran surah At-Taghabun ayat ke-16, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairal li anfusikum. Maka bertakwalah engkau, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah dan infakkan harta yang baik untuk dirimu. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk bertakwa kepada Allah, untuk mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendengar, untuk taat, bahkan menginfakkan apa yang ada dalam diri kita. Hadirin, pada kesempatan yang mulia ini kita berada di awal bulan suci Ramadan, dan ini adalah satu saat yang begitu luar biasa. Insya Allah doa-doa dari orang-orang yang beriman, doa dari orang-orang yang soleh, dan mereka sedang menjalankan puasa, Allah akan ijabah. Dan mudah-mudahan apa yang menimpa kaum muslimin tidak ada kecuali adalah kebaikan. Oleh karena itu, menutup apa yang kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini, kita bisa memetik paling tidak 2 hikmah dari wabah virus corona pada hari ini. Yang pertama adalah, ini adalah pesan peringatan kepada para penguasa zalim, pesan peringatan kepada para penguasa tiran, pesan dan juga peringatan kepada negara-negara yang melakukan kerusakan di muka bumi ini. Ternyata apa yang mereka bangga-banggakan, kekuatan yang mereka selama ini demonstrasikan, dan kezaliman yang mereka tunjukkan selama ini, tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Buktinya, menghadapi virus makhluk Allah yang kecil saja, mereka tidak sanggup untuk menghadapinya. Kekuatan politik, kekuatan ekonomi yang menjadi kebanggaan mereka pada hari ini luluh lantak. Ekonomi mereka hancur, guncang seguncang-guncangnya. Dan ini adalah sesuatu yang sangat besar dampaknya bagi mereka. Oleh karenanya, peringatan yang pertama ini adalah tepat ditujukan kepada para penguasa zalim, para penguasa yang berbuat aniaya, dan para penguasa yang melakukan kerusakan di muka bumi ini. Inilah dampak yang mereka rasakan pada hari ini, dan kedikjayaan ekonomi yang mereka banggakan tidak ada apa-apanya. Hari ini terguncang begitu rupa. Yang kedua adalah pesan kepada kaum muslimin. Wabah virus corona ini adalah pesan kepada kita bahwa kita hanyalah harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang harus kita takuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan wujud takut itu yakni merupakan buah dari takwa, di mana kita takut akan azab Allah, dan ketakutan kita pada azab Allah adalah segera untuk bertaubat kepada Allah, taat kepada Allah, mengikuti syariahnya. Dan tidak ada satu kekuatan pun di muka bumi ini, tidak ada satu hal yang harus kita jadikan sebagai sesuatu yang menjadi sandaran kecuali Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan momentum Ramadan kali ini kita jadikan sebagai momentum untuk kembali kepada Allah, taat kepada syariahnya, tidak takut kepada siapapun, termasuk tidak takut kepada para penguasa tiran. Kita hanyalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.